Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Jumpa kembali dengan kami di Menara Doa Online. Di hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan baik-baik, amin. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada malam hari ini bersama-sama bergabung di dalam Menara Doa Online. Mari kita minta biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan atas seluruh kehidupan kita. Saya percaya selama 7 bulan lebih ini kita terus bersama-sama satu hati, kita naikkan doa, pujian dan penyembahan. Kita minta biarlah hari ini bersama-sama kita sepakat, biarlah kuasa Tuhan bekerja atas seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Mari datang naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Kita buka hati kita mulai naikkan ucapan syukur, datang naikkan penyembahanmu, sembah Dia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, untuk anugerah-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu ya Tuhan, untuk kasih setiamu Yesus. Kau baik selamanya, Kau baik ya Tuhan. Haleluya. Kinaralabaya syatakaralab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 ala. Oh, kami bersyukur. Mari sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Kami hampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Lawan dan jama kami Tuhan. Kami yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Engkau Allah yang baik. Oh, kami menerima kebaikan-Mu selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Sembah Dia, katakan Bapa. Kami berterima kasih, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik. Dengan imanmu katakan, kasih-Mu, kasih-Mu melimpah di hidupku. Dengan imanmu katakan, Bapa, Bapa. Katakan, ku berterima kasih, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sembah Dia, katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sekali lagi dari awal katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Ini doa kami malam ini. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Sembah Dia, Bapak Ibu Saudara, katakan, Bapa, Bapa, kami berterima kasih, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia, katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara datang sembah Dia. Oh, kami datang malam ini ya Tuhan. Ketika kami naikkan ucapan syukur, kami percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Oh, tak habis-habisnya kasih setia-Mu, selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu dalam hidup kami ya Allahku. Oh, Tuhan, lawat jemaat-Mu, umat-umat-Mu malam ini. Pertolongan-Mu ya Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Oh, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu
besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu. Di sepanjang hidupku, mari mulai datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, mari buka suaramu, sembah Dia, harapkan yang besar malam ini. Oh, kasih setiamu, kebaikanmu, Yesus. Mari Bapak bicara, yang bisa berdoa dalam berbahasa roh, sembah Dia, berdoa dengan iman, percaya, lihat kebaikan Tuhan. Haleluya. Lawan jamaah umat-umat-Mu di rumah-rumah ya Tuhan. Mereka yang sakit sembuhkan. Biarlah Roh Kudus menjamah. Kuasa Roh Kudus dicurahkan. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu, kuasa-Mu, berdoa, sembah Dia. Engkau yang sakit lambung, engkau yang menderita apapun, kuasa Tuhan sedang bekerja buat hidupmu malam ini. Karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari dari awal katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur. Mari sembah Dia, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur sekali lagi, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Mari katakan segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari terus sapa dia Bapak bicara. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, buka suaramu sekarang. Biarlah Roh Kudus dicurahkan di rumah-rumah. Biarlah Pentakosta ketika terjadi dalam hidupmu, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Sekarang terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan. Yang terikat dibebaskan hari ini. Yang sakit disembuhkan hari ini. Dalam nama Yesus, terobosan terjadi. Terobosan terjadi. Terobosan terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau Tuhan yang murah hati. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada firman-Mu yang gagal ya Tuhan. Engkau Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Engkau Tuhan yang baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, naikkan syukur pujian penyembahan-Mu malam hari ini. Saya rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat hari ini ada di menara doa ini. Dari bait Allah ini mengalir hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan ke rumah-rumah, ke kota-kota, ke bangsa-bangsa. Hiralabaya syadaralabalabalabalaba. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Shikiniaralabalabalabalabaya syadaralabalabalabalabalabalaba. Diaralabaya syarebetekerelebe alabaya syadaralabalabalabalaba. Wow, hadirat-Mu. Hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindukan, kami rasakan hadirat-Mu. Tempat yang terindah. Alabaya syandar alab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 ala. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya baik. Katakan dengan iman, ku percaya. Amin. Janji
kasih-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Setiap kali saya memasuki bulan Oktober, tepatnya di tanggal 29 kemarin dan hari ini tanggal 30 Oktober, itu merupakan hari peringatan akan kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan, khususnya bagi saya dan istri dan keluarga besar kami. Nah, beberapa tahun yang lalu, saudaraku, sesuatu hal itu menimpa daripada istri saya, Rahel, saudara. Setelah pulang dari pelayanan di tempat kami melayani di cabang dari GBI Musi Palam Indah ini, tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi pada siang hari itu. Di mana di dalam sebuah perjalanan istri saya itu dijamret oleh 2 orang penjahat dan akhirnya dia jatuh dan tidak sadarkan diri dalam kondisi koma dan dibawa ke rumah sakit Caritas pada saat itu. Saya ingat saya lagi ada di luar kota, di salah satu cabang sedang melayani berkhotbah di sana. Dan pada saat itu saya dihubungin ketika saya lagi ada di mimbar. Dan tepatnya sudah mau mengakhiri khotbah, saya melihat koordinator ibadahnya kok keluar masuk daripada gereja. Dan dia mulai panik, setelah itu dia menuliskan secarik kertas dan dia memberikan itu di hadapan saya. Saya ditulis, Pak Andre harus pulang ke Palembang karena Ibu Rahel dalam kondisi kritis. Waktu saya baca itu, sebagai hamba Tuhan saya selesaikan khotbah saya altar call, saya doa berkat, dan hari itu saya pamit. Kurang lebih perjalanan itu 7 jam, saudaraku, dari kota itu. Dan hari itu saya langsung pulang siangnya, dan saya pamit kepada cabang itu karena tidak bisa melanjutkan untuk khotbah ibadah yang sore hari. Saya sampai di Palembang kurang lebih jam 6 sore, saya melihat di rumah sakit itu banyak jemaat, banyak pengerja, orang-orang yang mendampingi istri saya. Waktu di parkiran, saya langsung disambut sama beberapa pengerja dan saya dipegang, dan mereka hanya berkata waktu saya mau naik ke lantai yang kelima, Pak, Bapak kuat ya, Bapak sabar ya, Bapak tetap semangat ya. Saya nggak tahu keadaan istri saya, dan akhirnya saya naik. Dan saya lihat kondisi istri saya yang sedang dipasang alat, masih pakai baju pelayanan, mungkin bisa ditampilkan pada saat itu. Ini keadaannya, saudaraku, kondisinya memang dalam keadaan kritis pada saat itu. Saya lihat kondisi, saya masuk ke dalam kamar itu, saya dengar mesin itu berbunyi. Jujur sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia, langsung goncang hati saya. Langsung hancur hati saya, karena malamnya kami kirim voice note lewat BBM waktu itu. Dan kami bercanda di sana, tetapi hari ini saya melihat keadaan istri saya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dan akhirnya saya ada di sana, dan malam hari itu jam 8 saya dipanggil dokter, saudaraku. Dan waktu dokter panggil saya, itu membuat saya itu semakin bergetar, ketakutan, cemas yang begitu dalam. Karena dokter ini panggil saya, dia berkata begini, Pak, Bapak suaminya, saya akan ceritakan bagaimana keadaan ibu. Lalu diceritakanlah bahwa istri saya di kepalanya mengalami pendarahan otak yang cukup hebat, saudaraku. Dan yang kedua, mata sebelah kanannya itu ngalamin benturan dan semuanya darah. Dan ahli mata ngomong gini, Pak, mungkin istri Bapak ini akan mengalami kebutaan, cacat seumur hidup. Dan di dagunya itu retak, saudara. Dan mulutnya memang masih dalam kondisi berdarah-darah pada saat itu. Jujur waktu saya dikatakan itu benar-benar masa yang paling tergelap dalam kehidupan saya. Masa yang paling menakutkan, mencekam dalam hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan bersama dengan istri saya sepenuh waktu. Saya teringat anak saya, 2 orang yang masih kecil-kecil. Saya tundukkan kepala saya berkata, Tuhan bagaimana ini? Dan akhirnya berjalannya proses yang begitu cukup lama di rumah sakit. Saya ditawari banyak hal, yuk Pak coba pergi ke Singapura, cobalah bawa ibu supaya ditanganin lebih baik lagi. Tapi saya di situ mengerti, saudaraku, bahwa bagian saya itu adalah Tuhan.
Dan saya mau mengenal Tuhan, mengalami Tuhan bersama dengan istri saya lewat keadaan ini, saudara. Dan apa yang terjadi, saudaraku, itu jam 12 malam, akhirnya tamu daripada jemaat keluar. Karena saking ramenya orang, akhirnya jam 12 malam, seorang anak muda ada kasih saya perjamuan kudus. Dia katakan begini, "Bang, ini ada perjamuan kudus, peganglah, siapa tahu abang perlu ini nanti." Waktu saya terima itu, saya tahu Tuhan mau kami duduk sehidangan di hadapan lawan daripada musuh yang sedang saya hadapi itu. Ya saudara ya, dan akhirnya malam hari setelah nggak ada orang di kamar itu, istri saya masih terpasang alat, masih pakai baju pelayanan, masih berdarah-darah, segala macam. Saya langsung perjamuan kudus. Saya ingat, saya perjamuanku sambil saya meneteskan air mata di depan istri saya ambil roti, saya makan setengah, saya tempel roti itu di bibir dia nggak bisa makan. Saya ambil anggur, saya minum setengah, saya ambil sedotan, saya teteskan di mulut dia nggak sadarkan diri. Tanggal 29 malam, itu adalah tanggal yang sangat menakutkan, di mana peristiwa yang paling gelap saya alami. Dan akhirnya saya nggak bisa tidur sepanjang malam karena dengar bunyi mesin itu. Aduh, jangan-jangan ini lewat istri saya malam hari ini, tapi saya mau mendampingi dia di masa-masa kelam ini, saudara. Ya, mertua saya langsung terbang juga dari Tarutung tempat pelayanannya. Ya, rekan-rekan dari pengerja Pak Bambang Yonan juga mengatur semuanya untuk bisa pergi ke Palembang. Mama saya juga datang, semua dalam kondisi panik, teman-teman juga begitu panik. Gembala juga waktu itu saya ingat lagi ada di Australia, saudaraku, Pak Sabta, dia hubungin saya, dia langsung perjalanan pulang. Setelah itu dia datang mendarat di Palembang, waktu itu dia langsung datang ke rumah sakit dan mendoakan. Nah, itu masa-masa paling berat, masa-masa tidak ada harapan, masa-masa yang membingungkan bagaimana untuk melewati semuanya ini. Saudara tahu, kami menjalani semuanya, saya hanya berkata, Tuhan, aku mau tahu bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan daripada istri saya menolong. Dan saya tahu ini biaya tidak sedikit. Saya tahu ini enggak mungkin. Tapi aku percaya Tuhan bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bahkan ketika bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, tohu wabohu berantakan. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Aku percaya Tuhan. Kemalangan orang benar itu banyak, tapi gak ada satupun tulangnya yang patah karena Tuhan melindungi menyertai dia. Dan kami mulai berdoa, teman-teman mulai berdoa. Saudaraku, saya mulai bernubuat atas pendarahan di otaknya, khususnya matanya, saudara. Dan akhirnya berjalan waktu cukup lama, saudaraku, dan Tuhan mulai memulihkan satu persatu dengan cara yang ajaib. Dan beberapa hari kemudian setelah di CT scan, 17 hari kemudian daripada kejadian itu, saya ada di rumah sakit setiap hari mendampingin, sesuatu yang ajaib terjadi. Saya melihat Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, saudara. Dan akhirnya matanya yang divonis dokter itu buta, tiba-tiba darahnya mulai hilang, bola matanya mulai kelihatan, dan waktu dicek dia melihat kabur, cuman kelopak matanya sebelah kanan itu nggak bisa terbuka sama sekali. Jadi kalau mau dibuka harus ditempel pakai handyplus dibuka, dan itu saraf motorik ketiganya itu mati, lumpuh total. Dan ini keadaan yang benar-benar kompleks lah bagi saya. Tapi saya melihat, saudaraku, saya bernubuat, teman-teman berdoa, Pak Sabta tiap hari juga datang mendoakan, sahabat-sahabat saya juga datang mendoakan, teman-teman. Dan akhirnya hasil doa itu, hasil ketekunan itu menghasilkan mujizat yang tidak lazim. Dan akhirnya mata istri saya itu bisa pulih, pendarahan di otaknya bisa hilang, ini istri saya, saudaraku, dan retak di tulangnya itu bisa bersambung dengan cara yang ajaib. Saudara berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, dokter berkata setelah dia dalam kondisi sudah mulai pulih sedikit, dokter berkata, Pak, ini ibu nggak boleh ada kegiatan ya, mungkin tahun depan, bulan daripada Juni, baru dia boleh beraktivitas. Karena pendarahannya takutnya nanti ada masalah lagi gitu. Itu dokter katakan. Saya berpikir kalau dia pulang di bulan November, nanti di rumah gak bisa ngapa-ngapain begitu, saudara ya. Gak boleh ngapa-ngapain. Tapi itulah Tuhan yang ajaib. Istri saya seorang pemuji penyembah. Saya tahu Tuhan itu selalu melakukan percepatan kepada orang yang suka memuji menyembah. Dan akhirnya dari
Apa yang dokter katakan bulan 6 baru bisa normal beraktivitas. Saya ingat saudaraku, di Natal tanggal 24 di PSCC di GOR, di Natal yang besar daripada GBMPI, saya dan istri kami berdiri di depan bersaksi di hadapan ribuan orang bagaimana Tuhan memulihkan. Dan akhirnya istri saya, saudaraku, gak sampai bulan 6, bulan 12 sudah bisa melayani Tuhan. Sudah bisa main keyboard kembali, sudah bisa melayani kembali dengan cara yang ajaib. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hari demi hari Tuhan pulihkan. Dan saya ingat saudaraku, di bulan Januari saya langsung ajak dia, kami bersama dengan teman-teman dulu, Pak Sabta utus, kamu pimpin satu gerakan namanya ERO, Anointed for Restoration and Revival of Worship. Pergilah ke kota-kota untuk merestorasi ibadah. Dan kami pergi saudaraku ke daerah Sumatera Utara. Bersama dengan teman-teman kita buat satu KKR di satu kota. Istri saya ikut tetapi matanya gak bisa terbuka waktu itu. Masih tertutup. Dan di malam itu waktu kami memuji menyembah dalam kondisi seperti itu, saudaraku, istri saya itu datang langsung ngomong, mata saya, kan karena saraf mata ketiganya itu lumpuh gak bisa buka. Langsung dia ngomong sama saya, kamu lihat gak mata saya itu bisa buka sendiri loh. Dan itu merupakan mujizat yang berkelanjutan yang Tuhan kerjakan, saudara. Dan saya ingat waktu saya mau bawa istri saya keluar dari rumah sakit. Saya tahu ini biaya, bukan biaya yang sedikit. Tapi saya tahu Tuhan itu Tuhan yang murah hati, yang baik. Dia itu Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan akhirnya waktu saya turun ke bawah, ya Pak Sabta bilang coba kamu tanya berapa biaya segala macam. Waktu saya turun ke bawah, saya lihat kebaikan Tuhan dan kemurahan hati-hati orang kepada kami sekeluarga. Terus administrasi bilang, Pak, ada banyak orang yang kasih uang, taruh di sini untuk seluruh pembiayaan daripada biaya rumah sakit ibu. Dan saya melihat bukan Tuhan saja menyembuhkan istri, memulihkan istri saya, tapi juga dia mencukupkan segala keperluan yang kami kebutuhan. Sampai selesai kami hidup, saudaraku, dari duka cita mengalami sukacita yang luar biasa. Dari sepertinya kegelapan, tiba-tiba terang yang ajaib itu terjadi, saudara. Ada satu lagu, saudaraku, yang saya nyanyikan di rumah sakit. Ini tulisan daripada istri saya. Ku nikmati kebaikanmu, ku hidup karena kasih karuniamu. Ku tahu ku kuat dalam dekapanmu, karena Kau yang terbaik bagiku. Ku nikmati kebaikanmu, ku hidup karena kasih karunia. Ku tahu aman dalam lindunganmu, karena Kau yang terbaik bagiku. Ini lagu saya nyanyikan waktu istri saya sudah mulai siuman sadar. Saya pegang tangannya, saya berkata Tuhan itu tetap baik. Dalam segala hal Tuhan itu baik, saudara. Saya juga melihat sebuah respon yang baik daripada gembala kita Pak Sabta. Yang dia ajarkan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi itulah kehidupan, pengalaman yang harus kita jalankan. Saya ingat gembala mengambil keputusan di Menara Doa, waktu itu istri saya masih ada di rumah sakit. Dia berkata begini, coba teman-teman full timer, setiap hari bawalah makanan, nasi bungkus kepada penjahat yang melakukan kejahatan kepada istri saya Rahel. Memang besoknya kedua penjahat itu ditangkap, saudaraku, didapatin di suatu tempat karena polisi kejar langsung dan akhirnya ketemu dan mereka dimasukin ke penjara. Tapi saya melihat, saudaraku, gembala ini memiliki respon yang baik, mengajarkan kami, dan akhirnya teman-teman full timer ada Pak Sony, Pak Samuel, beberapa mereka itu setiap hari bawa nasi padang bungkus ke rumah sakit, berikan makan kepada penjahat yang sudah melakukan hal yang merugikan, yang buruk dampaknya kepada istri saya. Dan itu dilakukan selama 7 hari, saudara. Awalnya, saudaraku, karena penjahat itu
dalam kondisi tertekan, takut kali, dia nggak nikmati. Tapi saya dengar cerita daripada teman-teman, beberapa hari kemudian ketika dia diberi makan, mereka bercerita apa? Penjahat itu menangis dan ngomong, aku salah lakukan ini kepada kalian. Ternyata ibu itu orang baik. Pak, tolong sampaikan kepada ibu itu keluarganya, saya minta maaf. Saudara, ini sebuah peristiwa yang banyak dampaknya. Bukan kepada kami, kepada orang, tetapi kepada penjahat itu pun, kepada kerohanian pengalaman gereja ini, itu pun membawa dampak yang baik. Nah, hari ini saudaraku, saya mau sharing kepada setiap kita. Saya berdoa, biarlah di masa-masa pandemik ini, mungkin kita sedang mengalami kegelapan yang begitu gelap. Kita mengalami kegoncangan badai yang datang sekonyong-konyong. Saya percaya Tuhan itu tidak membiarkan kita sendiri. Tapi justru Tuhan punya rencana. Waktu kami mengalami itu, saya tahu Tuhan punya rencana yang terbaik. Supaya apa? Supaya kami mengalami mujizat, mengenal Tuhan. Dia Jehovah Rafa yang sanggup menyembuhkan, menolong kami. Nah, hari ini saya akan sharing tentang topik, yaitu ia menjadikan segala-galanya baik. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Ia menjadikan segala-galanya baik. Kita buka Markus 7 ayat ke-37. Ayat natsnya dari Markus 7 ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Katakan amin. Garis bawahi kata ia menjadikan segala-galanya baik. Saya percaya saudara, justru di tengah pandemik ini, di tengah goncangan dan tekanan ini, justru Tuhan akan lebih banyak berbuat baik, menolong kita, membuat mujizat di tengah-tengah kegelapan ini. Yang percaya katakan amin. Yang mau katakan amin saudara. Dan saya juga percaya saudaraku, ini saatnya Tuhan akan memperbaiki segala sesuatu yang hancur dalam kehidupan kita. Beberapa di PHK, tadi malam saya melihat respon, puji Tuhan setelah beberapa lama saya di PHK, saya dapat pekerjaan yang baru lagi. Keuangan kita yang merosot, keuangan kita yang ngalamin badai. Saya percaya juga ada beberapa kesaksian saudara dapat pekerjaan proyek yang baru. Hubungan rumah tangga di tengah pandemik ini yang mungkin mau bercerai, akhirnya Tuhan selamatkan. Sakit penyakit ada banyak yang bersaksi sakit penyakitnya disembuhkan. Bahkan mesbah doa yang sudah mulai runtuh dan berkata sebenarnya kami udah gak percaya Yesus lagi. Sebenarnya kasih kami udah dingin, roh kami udah padam. Lewat menara doa online ini, saya melihat, mendengar banyak orang dibangkitkan kembali imannya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca dari ayat 37 tadi, kita harus punya pengertian yang benar tentang 3 hal daripada ayat ini. Nah, yang pertama yang harus kita tanamkan itu apa? Tuhan sangat rindu menjadikan kehidupan anak-anaknya baik. Jadi Tuhan tidak merancangkan hidup kita hancur, hidup kita kekurangan, hidup kita sakit, hidup kita mengalami kehidupan yang kritis, krisis, enggak. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia merancangkan dan menginginkan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Ini Tuhan kita yang harus kita mengerti dari ayat ini. Yang kedua, bukan cuma satu hal yang Tuhan jadikan baik, tetapi segalanya Tuhan jadikan baik. Bukan cuma Tuhan menyembuhkan istri saya, tapi dia cukupkan kebutuhan untuk rumah sakit. Dia pulihkan, dia jamah penjahat itu. Kami gereja Tuhan mengalami pengalaman iman lewat peristiwa itu, saudara. Jadi banyak hal, mungkin kita minta Tuhan sembuhkan saya. Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan kita, tapi Tuhan mau memberkati keuangan kita, rumah tangga kita, menyelamatkan keluarga kita. Yang mengerti katakan amin, tanamkan saudara. Karena Tuhan itu mau lakukan bukan cuma satu hal, tapi banyak hal. Yang ketiga, cuman Yesus, hanya Yesus yang sanggup menjadikan segala-galanya baik. Kita bersyukur hari ini kita menyembah Yesus. Kita percaya kepada Yesus karena dialah sumber segala-galanya. Dialah tempat pertolongan kita.
Dialah saudaraku tempat kekuatan kita, penghiburan kita, yang mengerti hati kita, kondisi kita hari-hari ini. Saudara tanamkan ini. Kalau kita bisa tanamkan ini, bahwa Dia rindu menjadikan hidup kita sehat hari ini, saya percaya akan timbul iman pengharapan, semangat untuk kita terus berdoa mengikuti Tuhan. Dan kita yakin bukan cuma ekonomi kita dipulihkan, tapi hal-hal bidang-bidang yang lain Tuhan juga akan pulihkan. Dan kita tahu kita ada di tempat yang tepat bersama orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus yang selalu kita sembah setiap hari. Nah, sekarang kita baca bagaimana prosesnya Tuhan menjadikan segala-galanya itu baik. Markus pasal yang ke-7, ayat ke-33 sampai dengan 34, saudara. Markus 7, ayat 33 sampai 34. Kita lihat ada 5 proses yang Yesus lakukan. Sesudah Yesus, perhatikan, memisahkan Dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Saya berkata, Efata, terbukalah. Segala berkat, segala kesehatan, kesembuhan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi dari ayat ini ada 5 hal. Yang pertama dikatakan Yesus memisahkan dia. Katakan Yesus memisahkan dia. Yang kedua dikatakan sehingga mereka sendirian. Yang ketiga, Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Yang keempat, Ia meludah. Yang kelima, Ia meraba lidah orang itu. Setelah itu Dia menarik napas, mengadah ke sorga dan berkata, Efata, terbukalah. Kalau kita mengerti prinsip kebenaran dari ayat ini, saya percaya saudaraku, kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan yang akan menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, proses yang pertama dikatakan Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang fokus. Kata memisahkan, kalau kita baca di dalam Yosua 3 ayat yang kelima dikatakan gini, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kata memisahkan itu diambil dari kata kados, kuduskanlah. Kados ini artinya dipilih untuk sebuah tujuan. Saudara, ibu-ibu ngerti ini tentang kados. Kalau ibu-ibu pergi ke pasar mau membeli tomat, pasti akan dipilih, ditekan. Mana tomat yang akan digunakan untuk nanti ulekan sambalnya. Pasti dipilih yang terbaik. Di Palembang lagi musim mangga. Saya senang beli mangga, saudara. Setiap kali saya beli mangga, saya pegang, saya pilih. Yang mana yang cocok nih mangganya. Saya akan masukkan. Yang dipilih itulah yang saya nikmati. Tuhan melakukan ini kepada orang bisu dan tuli ini. Dia dipisahkan dari orang banyak. Karena apa, saudara? Dari orang banyak itu ada banyak informasi, kata-kata yang mematahkan semangat. Ada banyak pengaruh-pengaruh jahat yang bisa membuat pengharapan imannya tuh hilang. Makanya Tuhan tuh mau kita tuh mengambil keputusan untuk apa? Menguduskan diri, memisahkan diri. Kalau kita sedang mengalami badai, masalah, pisahkan diri dari informasi yang membuat kita semakin takut, tidak percaya, semakin pesimis. Tapi mari gabungkan diri kita kepada apa? Sebuah komunitas, sebuah ibadah yang membangkitkan iman dan pengharapan kita. 2 Korintus 6 ayat yang ke-17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara, ada orang-orang itu yang melemahkan semangat kita. Ada orang-orang yang itu menguras damai sejahtera kita. Kadang-kala Tuhan suruh pisahkan kita dari orang-orang ini. Memang orang itu bisa kumpul, itu satu selera pasti. Orang penggosip pasti suka ngumpul dengan penggosip. Orang sakit hati pasti suka ngumpul dengan orang sakit hati. Tapi orang yang sungguh-sungguh rohnya menyala-nyala, yang percaya pasti suka kumpul dengan orang yang percaya. Karena domba itu cirinya suka ngumpul. Kalau kambing itu selalu memisahkan diri, mencari kegiatan sendiri.
Saya berdoa dalam hidup kita ada informasi, ada orang-orang yang bisa melemahkan iman kita. Kadangkala untuk kita mengalami mujizat, Tuhan menjadikan segala-galanya, kita harus mengambil keputusan, pisahkan hidup kita dari mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Saudara ingat gak Bartimius? Ya, di dalam Markus 10 ayat 50 dan 52 saya akan bacakan. Sebelum dia mengalami hal yang baik, yang dahsyat, ini yang dia lakukan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Alkitab mencatat dia menanggalkan jubahnya. Harus ada pemisahan. Supaya apa? Ini jubah lama, ini cara berpikir lama, ini mental yang lama. Karena apa? Seorang pengemis terbiasa minta uang receh, minta uang kecil. Tapi dia meminta sesuatu yang besar. Buat mata saya melihat. Dan Tuhan lakukan itu. Ketika dia tanggalkan jubah, dia bisa melihat dan dia mengikut Yesus. Perhatikan saudara kisah ini. Bukan cuma dia disembuhkan bisa melihat. Tapi Alkitab mencatat dia bersama-sama dengan Yesus waktu di Yeriko. Dan Yesus ke rumah seorang pemungut cukai namanya Zakheus. Zakheus bertobat dan berkata, aku akan memberikan sebagian dari uang yang kumiliki kepada orang miskin. Saudara ingat, siapa orang miskin yang bersama dengan Yesus? Bartimius ikut dengan Yesus. Saya percaya orang miskin pertama yang diberikan berkat keuangan oleh Yesus adalah Bartimius. Waktu Zakheus bertobat, berikan uangnya. Dia bukan cuma disembuhkan matanya, tapi diberikan berkat keuangan. Ia menjadikan segala-galanya baik. Tepuk tangan saudara. Dalam hidup kita juga, ada juga hal dalam keuangan agar kita tidak mengalami masalah keuangan. Kita pun harus bisa memisahkan perpuluhan. Memisahkan apa yang menjadi kewajiban kita. Apa yang menjadi kebutuhan. Kita harus pisahkan itu, kita harus tata itu supaya apa? Perjalanan hidup kita itu bisa teratur, segala sesuatu bisa berjalan dengan cukup. Yang mau katakan amin. Ini yang pertama Yesus lakukan. Yang kedua apa yang Yesus lakukan? Dikatakan sehingga dia sendiri. Ini berbicara tentang apa? Tuhan mau kita bertemu empat mata dengan Yesus. Punya hubungan pribadi dengan Yesus. Saudara, dalam kekristenan ini ada 3 level hubungan dengan Tuhan. Yang pertama itu namanya keintiman pasif. Saudara tahu gak keintiman pasif? Ini biasanya orang Kristen yang diajak-ajak. Yuk ibadah dong, kemana nih? Kok gak ibadah? Datang dong. Ayo ada acara ini ikut dong. Itu pasif. Keintiman reaktif, keintiman yang bersyarat. Kalau aku Pak nanti diberkati, aku akan bawa perpuluhan. Kalau aku disembuhkan Pak, aku akan melayani. Kalau aku begini, aku akan begitu Pak. Itu reaktif. Tapi ada level ketiga, keintiman aktif. Apapun yang terjadi, dia tetap menyembah Tuhan. Sekalipun dagingnya, batinnya habis lenyap, tetap Tuhan yang dia sembah. Saudaraku, keintiman aktif ini kita bisa lihat daripada siapa? Ayub. Ayub 42 ayat yang kelima berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub orang saleh, rajin beribadah, tapi Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan kata orang. Tuhan yang diciptakan orang. Dalam dunia ini ada Tuhan yang diciptakan orang dalam pikiran kita. Kau kan sakit kan? Itu kena abjab Tuhan tuh. Jadi Tuhan yang diciptakan itu adalah Tuhan yang kejam, pemarah. Tapi Tuhan yang harus kita kenal adalah Tuhan yang panjang sabar, murah hati, berlimpah kasihnya. Dan akhirnya lewat peristiwa badai, dia diremukkan. Saudara lihat, Ayub akhirnya memandang sendiri akan Tuhan. Bukan dari kata orang, tapi dia melihat Tuhan itu ajaib. Saudara tahu, bukan cuma Tuhan menyembuhkan sakit borok daripada Ayub. Alkitab mencatat ibadahnya pun dipulihkan. Dia mulai mempersembahkan korban. Berkat sosial datang, keluarganya datang, teman-temannya Elifas datang, kumpul kembali yang waktu itu menghakimi dia. Bahkan dia dapat anak-anak yang cantik, yang hebat, yang dapat ahli waris anak-anak perempuan. Kekayaannya 2 kali lipat. Ini sebuah kisah bahwa seburuk apa, sehancur apa hidup kita, Tuhan Yesus sanggup menjadikan segala-galanya baik
Yang mengerti katakan amin. Yang penting apa? Kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Lewat doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman. Minta Tuhan, aku mau mengalami Tuhan. Aku mau kenal Tuhan. Saya percaya saudaraku, sekarang kita mungkin ada di bawah. Kondisi kita hancur. Tapi saya percaya Tuhan sedang memisahkan kita, mempersiapkan kita untuk mengalami Dia secara pribadi. Sehingga nanti kita bisa berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang mengasihi Dia. Katakan amin, saudara. Nah, cepat yang ketiga. Apa yang Yesus lakukan? Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dipisahkan, mereka sendiri 4 mata. Setelah itu Yesus masukkan jarinya ke telinga orang itu. Memang masalah orang itu ada di telinganya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau ada iman, iman inilah wadah landasan untuk kuasa Tuhan itu mendarat dalam hidup kita. Tapi iman ini bisa datang kalau kita itu mendengar firman Kristus. Firman Rema. Saudara, apa yang sedang engkau suka dengar hari-hari ini? Ada orang suka dengar informasi soal demonstrasi. Ada orang suka dengar informasi tentang gosip, berita-berita buruk. Apa? Karena ini akan mempengaruhi semangat pengharapanmu dalam engkau menerima kuasa Tuhan. Seorang wanita pendarahan 12 tahun, saudaraku, karena dia sering mendengar berita-berita tentang Yesus, dia punya keberanian walaupun dia perempuan yang najis, tidak boleh bersentuhan, beresiko untuk mendekati Yesus. Dia berjalan, kalau aku jamah saja puncak jubahnya, aku sembuh. Saudaraku, ternyata yang membuat dia berani karena dia sering mendengar perkataan, perbuatan Yesus, kasih Yesus. Saudara, Tuhan mau, ayo tutup telinga kita kepada kabar berita yang melemahkan iman kita, mematahkan semangat. Kadang-kadang orang di sekitar kita itu bisa melemahkan semangat kita. Saudara suka dengar apa, itu akan menentukan apakah ada iman di dalam dirimu. Apakah kekhawatiran menguasai, apakah sakit hati. Coba kita cek. Saya mau hari ini saudaraku, saya rasakan hadirat Tuhan sampai hari ini. Saya rasakan kuasa Tuhan sedang bekerja. Tuhan mau membangkitkan iman kita lewat pelayanan malam hari ini. Karena Tuhan mau jadikan segala-galanya baik dalam hidupmu. Ayo kita minta Tuhan, mari Tuhan berbicara atasku. Apa yang manis, yang baik, yang sedap didengar, semuanya kita pikirkan itu. Amin, saudara. Yang keempat, dikatakan apa? Setelah Yesus sentuh telinganya, Yesus meludah. Saudara tahu nggak meludah ini? Kalau ada orang di depan kita, kita meludah, itu sepertinya kita merendahkan dia, menghina dia. Meludah ini ada berbicara apa? Apa yang Yesus lakukan? Yesus mau menjadikan kita sama seperti dia, menjadi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, perhatikan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Waktu kita rendah hati, kita ada di pihak Tuhan. Waktu kita sombong, kita ada di pihak musuh. Di mana sekarang kita berdiri? Bukan kerendahan hati yang seperti kita terjemahkan. Kadangkala beli mobil baru, orang bilang, sombong nian dia beli mobil baru. Sombong nian dia punya tas baru. Bukan itu. Kerendahan hati itu sebuah sikap yang terus bergantung sama Tuhan. Yang terus berkata, aku gak mau berjalan tanpa Tuhan. Aku butuh Tuhan. Aku mau Tuhan yang menyertai, memutuskan segala hal dalam hidupku. Yang mau katakan amin, saudara. Ingat prinsip air. Dia akan mengalir turun ke tempat yang paling rendah. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, mujizat akan turun kepada orang yang rendah hati. Dan Tuhan memperhatikan orang yang rendah hati dan memberikan banyak kasih karunia. Seperti Tuhan memberikan kasih karunia kepada Maria. Dia berkata, berbahagialah orang yang rendah hati, mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Saudara, ayo. Kadangkala masalah itulah yang membuat kita tuh gak besar ngomong, gak sombong. Setiap tanggal 29-30 saya tuh hanya tepuk dada. Tuhan, kalau kau gak tolong, aku gak ada sampai hari ini. Pada saat itulah kesombongan saya itu diremukkan. Karena apa? Lewat kejadian itu orang berkata, katanya pemuji penyembah, katanya hamba Tuhan, kok bisa cilaka sih? Kata-kata itu sampai ke telinga saya.
kan kena hukuman, itu tandanya Tuhan gak berkenan sama mereka. Waktu saya dengar itu, ini kata-kata yang membuat saya tuh rendah hati. Kalau kita udah rendah sekali, gak ada orang yang bisa jatuhkan kita. Tapi justru di tempat paling rendah itu bukan tempat terhina di mata Tuhan. Tempat di mana tempat paling besar untuk mendapatkan segala anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan. Dan saya terima semua proses itu. Setiap kali diproses, saya tahu tujuannya apa. Tuhan mau merendahkan hati kita supaya kita bergantung sama Tuhan. Yang terakhir saudara, apa yang Yesus lakukan setelah dia meludah? Yesus meraba lidah orang itu. Ingat, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Lidah mencerminkan identitas kita. Kalau kita mau tahu hatinya sakit hati, lihat mulutnya. Kalau ngomongnya pahit, ngomongnya keluh kesah, pasti orang ini sakit hati. Dari mulutnya kita bisa tahu dia sedang kecewa. Tapi dari mulut orang yang suka mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan, memperkatakan firman, dari dalam dirinya kita tahu ini ada aliran-aliran air kehidupan, ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Yeremia 1 ayat yang ke-9 sampai 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, perhatikan ini kuasa yang dahsyat. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu, ketahuilah pada hari ini aku akan mengangkat engkau. Ternyata mulut kita itu menentukan kita diangkat atau direndahkan. Ketika Tuhan menjamah mulut kita, sebenarnya Tuhan akan mengangkat hidup kita di atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Dari mulut bayi-bayi menyusui, kuletakkan dasar kekuatan untuk membungkamkan musuh. Ingat 120 murid-murid di loteng atas. Apa yang pertama kali Tuhan lakukan ketika Pentakosta yang pertama itu terjadi? Tuhan menjamah mulut mereka dan mereka berkata-kata bahasa yang baru. Saudara tahu Petrus itu seorang yang sembarangan ngomong, ceplas-ceplos, yang sudah menyangkal Yesus. Tapi ketika Yesus mengurapi mereka lewat Roh Kudus yang dia janjikan, Petrus yang disebut ilalang, orang yang terombang-ambing, itu jadi orang yang dahsyat. Dia berkhotbah, 3.000 orang itu percaya kepada Tuhan. Perkataannya didengar. Saudara, Tuhan mau cek mulut kita. Makanya kalau dokter sakit, kita sakit, dokter akan cek mulut kita. Dia lihat mulut kita, dia tahu kita sedang sakit atau enggak. Orang Kristen, dia sedang sakit rohaninya, mati rohaninya, cek perkataannya. Justru di tengah pandemi inilah kita bisa berkata, aku percaya Tuhan memberkati, melindungi aku. Aku percaya Tuhan akan pelihara saya secara supranatural. Aku percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku. Aku percaya aku akan disembuhkan. Aku percaya hidupku akan semakin baik. Keadaan ini akan semakin berubah. Kalau kita bisa terus memperkatakan itu, ada kuasa dan perkataan itu akan mengarahkan kemana kita berada. 1 tahun ke depan, tahun depan, 5 tahun ke depan, itu lewat perkataan kita. Dan waktu ini terjadi, saya percaya, iya, Yesus menjadikan segala-galanya baik dalam hidup kita. Saudara mau, saya nggak tahu keadaan kita apa. Saya nggak tahu perasaan kita bagaimana. Keuangan kita, rumah tangga kita. Saya nggak tahu sekarang bagaimana malam ini. Tapi kita pasti akan melalui lembah-lembah bayang maut, lembah-lembah air mata. Tapi kalau kita tahu justru Tuhan menyertai kita di sana, Dia akan menjadikan lembah mata air mata menjadi lembah yang bermata air. Dia akan mengubah duka cita kita menjadi sukacita, kekalahan kita menjadi kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ada satu lagu, saudaraku, ini juga ada di albumku Tetap Percaya, seperti yang lagu tadi itu di album sebelumnya. Ini lagu saya senang nyanyikan ini. Ternyata lagu ini pernah memberkati satu keluarga yang dia itu sudah dalam keadaan putus asa untuk merawat daripada anaknya, saudaraku, yang sakit. Udah berkali-kali sampai dia udah gak punya iman lagi lah, udah capek sekali. Tiba-tiba di dalam mobil dia cerita sama saya, dia chat sama saya. Tiba-tiba saya putar lagu itu dan dia dengar lagu itu. Waktu itu di album itu kami berdua sama istri nyanyi dan saya berdoa. Dia bilang, waktu aku dengar lagu ini Pak, kami tuh bangkit, semangat kembali dan percaya. Dan semenjak kejadian aku dengar lagu itu, aku udah gak mau ke gereja, udah gak mau percaya lagi.
Tapi semenjak itu ada sebuah kebangkitan dan saya melihat keadaan anak saya semuanya berubah dan Tuhan mulai sembuhkan dan jadi baik. Sampai hari ini hubungan saya dengan keluarga ini itu begitu dekat. Setiap kali dia dengar lagu ini, setiap kali saya dengar lagu ini, saya selalu teringat akan apa yang Tuhan lakukan kepada anak yang kecil ini, saudaraku. Dari kecak bayi sudah masuk rumah sakit, tusuk ke sana. Wah, itu benar-benar sampai dia udah patah semangat. Tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Dia perhitungkan setiap kesederhanaan hati kita. Ini lagunya, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, Allahku, ku tetap percaya. Setiap ucapan-Mu ku simpan di hati. Tak percaya, ku di tangan Allahku, ku tetap percaya. Setiap ucapan-Mu ku simpan di hati, ku tetap percaya. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah angkat pujian ini, katakan, tangan. Kami percaya kami ada di rencana-Mu Tuhan. Kami percaya setiap ucapan ku simpan di hati. Ku tetap percaya. Di tangan Allahku, ku tetap percaya. Terus angkat pujian ini. Setiap biarlah iman pengharapan muncul kembali di dalam hati kita. Tak percaya, ku di tangan Allahku, ku tetap percaya. Setiap kami percaya akan janji dan firman-Mu yang tidak pernah gagal. Kami simpan dalam hati kami dan kami doakan dan perkatakan, ku di tangan-Mu, Allahku, ku tetap percaya. Setiap ucapan-Mu ku simpan di hati, ku tetap percaya. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan dengan iman. Tangan Allahku, tetap percaya. Setiap ucapan-Mu ku simpan di hati, ku tetap percaya. Di tangan-Mu. Dengar ya Tuhan dedikasi kami. Dengar ya Tuhan, amin. Setiap ucapan ku simpan di hati, ku tetap percaya. Mari jemaat saja katakan, ku di tangan-Mu, ku tetap percaya. Kami percaya Tuhan. Yes. Amin. Aku percaya Tuhan akan bangkitkan, sembuhkan, pulihkan. Di tangan-Mu, Allahku, ku tetap percaya. Ku simpan di hati, ku tetap percaya. Saudara yang percaya Tuhan akan sembuhkan dan pulihkan engkau. Saya rasakan kuasa dan kasih Tuhan turun. Angkat tanganmu saudaraku di layar daripada handphone, TV atau MacBook
laptopmu, komputermu. Hari ini aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Aku tidak tahu keadaan mereka. Mungkin keadaan buruk sedang menimpa mereka dalam keuangan, sakit, penyakit, hubungan keluarga. Tapi kami tetap percaya seperti Abraham, sekalipun tidak punya dasar untuk percaya dan berharap. Tapi Abraham tetap percaya akan janjimu yang ajaib dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Hari ini lihat iman-iman anak-anakmu, pengharapan mereka, doa mereka, perkataan iman mereka. Aku berdoa, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yesus menjadikan segala-galanya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh, jadi pulih, kuat, hidup dalam kemenangan, hidup dalam kebangkitan, hidup dalam breakthrough, hidup dalam kelimpahan, hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Di tanganmu Allahku, setiap ucapanmu ku simpan di hati, ku tetap percaya, ku di tanganmu, ku tetap percaya, setiap ucapanmu ku simpan di hati, ku tetap percaya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Saya percaya ketika kita makan roti dan minum anggur ini, sekali lagi saya katakan kita sedang bersatu dengan Tuhan yang tidak terbatas. Saudara yang mau hidup mengalami kuasa yang tidak terbatas itu, saudara percaya bahwa di atas kayu salib semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Mari siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Mari naikkan pujian bersama-sama, katakan terima kasih. Angkat penyanyi, katakan terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Bapak ini kami percaya Tuhan adakan malam ini mujizat demi mujizat. Syukurlah. Lebih lagi saudara ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tepuk tangan yang paling meriah saudara, paling meriah kepada Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan, hanya untuk Tuhan. Semuanya bagi Tuhan, semua tentang Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih padanya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita, mulai daripada malam hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita dan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya.
terus memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang mau menabur persembahan bisa mentransfernya lewat nomor rekening yang sudah ditulis di layar. Kiranya Tuhan memberkati kita.